Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan saya Arif Budi Harjo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan atau Unikal ya. Unikal, Kampus Transformatif Kreatif. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua pemirsa dan untuk semua mahasiswaku di mana saja Anda berada dan di jadwal mana saja Anda berada serta di kelas apapun Anda berada. Oke, pada malam hari ini kita jumpa lagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video yang mencoba untuk menerangkan, memaparkan, menguraikan tentang materi perkuliahan kita, yaitu perkuliahan untuk mata kuliah manajemen sumber daya manusia, yaitu materi tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, karena memang diperlukan video karena kelas kita masih dalam rangka daring terus menerus ya. Oke, saya mulai. Sebelum saya berbicara tentang perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, maka akan saya paparkan terlebih dahulu tentang perencanaan. Oke ya, konsep umum perencanaan. Jadi begini, kita sebagai orang manajemen pasti akan tahu tentang manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu banyak orang mengatakan planning, organizing, actuating, dan controlling. Tapi pada hakikatnya jika disingkat menjadi planning, implementing, dan controlling. Ya, jadi organizing dan actuating itu ya disingkat menjadi implementing. Nah, ketika kita bicara POAC ya, pada organizing dan actuating itu banyak pakar tidak saja menyebut sebagai organizing dan actuating, tetapi di dalamnya juga ada coordinating, mobilizing ya, dan consolidating serta banyak ragamnya yang lainnya ya. Tapi intinya adalah perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Nah, sekarang kita berbicara tentang perencanaan. Nah, ya, kita berbicara tentang perencanaan. Nah, perencanaan itu apa? Perencanaan adalah sesuatu hal yang harus diputuskan untuk melandasi pada effort atau upaya atau langkah-langkah ke depan. Ya, karena ada sesuatu hal yang hendak dituju. Nah, oke. Jadi kita berbicara perencanaan, entah itu pada perencanaan secara umum atau manajemen umum, entah kita berbicara pada perencanaan pemasaran, perencanaan SDM, keuangan ataupun operasional. Untuk diingat ya, di dalam manajemen itu pada fungsi usaha atau fungsi operasionalnya ya, khususnya di perusahaan cenderung ada empat ya, yaitu fungsi operasional atau fungsi produksi, fungsi sumber daya manusia atau personalia, fungsi keuangan atau financial, dan fungsi marketing atau pemasaran. Nah, di sini pada perencanaan apapun ya, entah itu parsial, entah itu secara keseluruhan, ya perencanaan itu harus ada. Mengapa? Ya karena ini adalah kegiatan yang akan dilakukan ke depan, menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada yang akan datang. Sedangkan pada yang akan datang kita belum tahu keadaan yang akan datang itu bagaimana, posisi, situasi, lingkungannya bagaimana. Sedangkan lingkungan itu sendiri adalah sesuatu hal yang terus-menerus berubah. Tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Ya. Sehingga lingkungan itu dinamik. Lingkungan internal dan lingkungan eksternal itu dinamik. Nah, disinilah di dalam perencanaan kita harus mampu memprediksi yang akan datang itu bagaimana. Sehingga prediksi itu bisa menjadi asumsi, landasan untuk melangkah step by stepnya nanti yang akan kita tentukan. Di samping itu kita juga harus bisa memprediksi dan merumuskan bahwa jika seandainya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, di luar dugaan ya, kita juga harus menyiapkan skenario-skenarionya ya.
Sehingga perencanaan itu ya berfungsi banget atau memiliki arti yang sangat penting. Untuk apa? Yang pertama, untuk melangkahkan step by step ke depan. Yang kedua, apabila terjadi kejutan bisnis, apabila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, ya maka kita sudah siap menghadapinya. Meminimalisir apa ya ketidakpastian yang akan datang, meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan datang. Begitu. Itulah perencanaan. Sehingga perencanaan itu sangat penting, entah di manajemen secara keseluruhan, entah di manajemen pemasaran, keuangan, operasional maupun SDM. Nah, disinilah kita berbicara perencanaan SDM atau perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Oke ya. Nah, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia ya itu pastinya berkait dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada yang akan datang. Dan juga berkait dengan kualifikasi. Nah, berarti di sini kita berbicara tentang berapa jumlah yang kita butuhkan dan bagian mana yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, kata-kata bagian mana ya ini misalnya kita bicara tentang lembaga keuangan mikro syariah atau BMT ya. Misalnya kasir. Nah, itu kualifikasi yang dibutuhkan itu bagaimana? Persyaratan-persyaratan kasir itu apa saja? Bagaimana? Misalnya supaya kelihatan performan yang bagus maka minimal D3. D3 apa saja diutamakan? D3 akuntansi atau D3 manajemen misalnya begitu. Ya. Misalnya pandai berkomunikasi, berpenampilan menarik, ya. Kemudian daya tanggap yang tinggi. Lah di sini kualifikasi. Dibutuhkan seorang kasir. Nah, berarti di situ satu orang berarti kuantitas. Kasir kualifikasinya bagaimana? Berarti kualifikasi. Oke ya. Oke, sampai di situ paham? Sehingga kebutuhan tenaga kerja itu berkaitan dengan kuantitas maupun kualifikasi. Ya, berkait dengan kualifikasi ya dan juga tentu berkait dengan kuantitas tadi ya. Tentunya ini berkait dengan bagian-bagian atau item job atau pekerjaan atau item jabatan juga bisa. Nah, di sini. Nah, berkait dengan hal demikian maka sebenarnya bisa saja sih kita hitung marketing butuhnya berapa, kasir butuhnya berapa, bagian keuangan butuhnya berapa. Tapi jika perusahaan itu mengalami pengembangan atau dikembangkan, ya, misalnya buka kantor cabang baru, lah berarti di situ akan ditempatkan pimpinan baru, ya. Kalau pimpinan baru, ya, itu job description sebagai pimpinan sudah ada sebelumnya. Sehingga job spesifikasinya juga sama. Pimpinan job description itu apa sih? Job description begini. Pimpinan cabang. Nah, ini harus di identifikasikan, harus didefinisikan. Pimpinan cabang adalah seorang yang memimpin rutinitas pekerjaan pada kantor cabang ini, mengkoordinir begini dan sebagainya ya. Kewenangannya apa? Tanggung jawabnya apa? Hak dan kewajibannya apa? Ya. Arus laporannya kepada siapa? Yang dikoordinir siapa? Ya. Persiapan kerjanya bagaimana? Selesai kerjanya bagaimana? SOP-nya bagaimana? Nah, di situ. Itu namanya job description. Nah, job description juga harus diikuti oleh job spesifikasi. Pimpinan cabang itu harus bagaimana? Minimal lulusan S1 misalnya begitu ya. Diutamakan lulusan S1 manajemen atau akuntansi misalnya begitu. Memiliki kemampuan komunikasi, memiliki kemampuan mengkoordinir. Ya. Memiliki keberanian dalam mengambil keputusan. Ya. Kemudian memiliki kemandirian.
dan lain sebagainya. Di situ spesifikasi. Nah, tadi berarti job description dan job spesifikasi itu adalah job analisis, bagian daripada job analisis atau analisa jabatan. Sehingga di dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dilakukan job analisis yang terdiri dari job description dan job spesifikasi. Ya. Nah, ini kalau sekedar hanya menambah kantor cabang, maka di situ dibutuhkan pimpinan cabang, BO atau back office, dibutuhkan bagian keuangan, dibutuhkan bagian marketing dan sebagainya. Yang job desk-nya sudah ada, job spesifikasinya sudah ada. Tapi bila misalnya marketing simpanan dan marketing pembiayaan dijadikan satu job, dijadikan satu item job, ya, menjadi marketing begitu ya. Sehingga di sini description-nya juga akan berubah. Job spesifikasinya juga akan berubah. Nah, di situ. Atau mungkin satu job yaitu marketing dipecah menjadi marketing simpanan, marketing pembiayaan. Nah, ada dua job baru. Dua job baru itu yang hasil pemecahan dari marketing tadi, di situ job description-nya juga harus ada baru. Dan job spesifikasinya juga harus ada baru. Atau mungkin ada sebuah item job tapi fungsinya diubah. Ada sedikit perubahan atau sedikit ditambah. Paham ya? Berarti di sini di dalam perencanaan itu kita melakukan analisis pekerjaan, di dalamnya adalah ada job description, analisis job description, ada analisis job spesifikasi. Nah, ini yang digunakan untuk menentukan spesifikasi yang bagaimana yang dibutuhkan atau kualifikasi bagaimana yang dibutuhkan. Berarti di dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang di dalamnya itu mengenai jumlah atau kuantitas dan kualifikasinya itu berkait dengan job analisis yang di dalamnya ada job description dan job spesifikasi. Ya kan? Lah ini pasti juga akan berkait dengan rencana organisasi atau perusahaan itu akan dikembangkan yang bagaimana. Strukturnya akan ditambah ke kanan atau ke kiri, ditambah ke atas atau ke bawah. Ya, dipecah satu item menjadi 2 atau menjadi 3, atau digabung, atau item yang sudah ada itu fungsinya akan ditambah atau fungsinya akan dikurangi, atau ada fungsi-fungsi baru dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dilakukan pada analisis pekerjaan atau job analisis yang di dalamnya ada job description dan job spesifikasi. Sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia itu di samping berkait dengan jumlah yang dibutuhkan, kualifikasi yang dibutuhkan, pasti berkait dengan job analisis yang di dalamnya juga ada job description dan job spesifikasi. Lah, job description dan job spesifikasi sebagai analisis pekerjaan tadi itu pasti berkait dengan perencanaan perusahaan itu dikembangkan bagaimana atau organizational development. Nah, ya. Jadi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia berkait dengan pengembangan organisasi. Oke, begitu ya. Mengapa kok berkait? Iya dong. Karena job atau item job, ya, item jobnya itu berkait dengan pengembangan. Entah itu menambahkan item job pada strukturalnya, entah menggabungkan, entah memecah, entah menambah fungsi-fungsi baru dan lain sebagainya. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Nah, kemudian tidak saja berkait dengan pengembangan organisasi, tapi berkait pula dengan penilaian kinerja yang ada pada masing-masing orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mengapa demikian? Ya, karena di dalam manajemen sumber daya manusia itu juga ada pekerjaan penilaian kinerja atas orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, penilaian kinerja pada masing-masing orang itu entah di bagian manapun ya, itu nanti ada hasilnya. Hasilnya bagaimana? Termasuk hasilnya adalah
rekomendasi apakah akan dipromosikan, apakah akan didemosikan, apakah akan dimutasikan, apakah pula dipromosikan tetapi diperlukan untuk diikutsertakan dalam pelatihan dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya di sini ada replacement, ada penempatan kembali. Ya. Penempatan kembali entah di bagian mana, entah di bagian apa. Artinya pula apa? Artinya pula bagian-bagian yang sudah ada nanti sudah ada proporsinya akan ditempati oleh yang dinilai kinerjanya tadi. Paham ya? Misalnya begini, misalnya ini. Kita akan buka sebuah lembaga keuangan tadi, misalnya BMT akan buka kantor cabang baru. Nah, ketika buka kantor cabang baru maka butuh pimpinan cabang baru. Butuh BO atau back office yang baru. Butuh kasir yang baru. Nah, kalau pimpinan cabang pastinya misalnya akan dipenuhi oleh orang dalam. Orang yang sudah ada di dalam perusahaan tersebut dan berkarir. Yang tadinya marketing, kemudian lama-lama karena prestasinya meningkat, kemudian dijadikan pimpinan cabang. Nah, disitulah. Jadi penilaian kinerja, ya, penilaian kinerja digunakan untuk pertimbangan-pertimbangan di dalam perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya untuk penempatan pada item job yang akan dipenuhi oleh orang dalam atau dari dalam, atau rekrutmennya rekrutmen internal. Begitu. Ya. Sehingga nanti ada rekrutmen internal dan ada rekrutmen eksternal. Begitu. Nah, rekrutmen internal itu dipenuhi oleh orang dalam yang dilakukan penilaian kinerjanya. Apabila dipromosikan, ya maka dia akan dicalonkan pada pimpinan jabatan. Demikian pula pada rekomendasi yang dimutasikan, yang didemosikan, ya, itu juga memberi pengaruh pada perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Kira-kira begitu ya. Jadi itulah garis besarnya, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia adalah perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dibutuhkan pada yang akan datang, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun yang akan datang, berkaitan dengan jumlah atau kuantitasnya, dan berkaitan dengan kualifikasi. Kualifikasi tentunya berkaitan dengan bagian-bagian yang dibutuhkan atau item-item jobnya. Nah, berkait dengan item-item job, penentuan kualifikasinya itu tentu berkait dengan item job yang dikembangkan di dalam pengembangan organisasi tadi. Entah itu penambahan job baru, atau menggabungkan job yang sudah ada, atau memecahkan job yang satu menjadi 2 atau 3, atau job yang sudah ada tapi fungsinya diotak-atik dan lain sebagainya. Nah, mengapa demikian? Ya karena direncanakan nanti ke depan pengembangannya begitu. Sehingga pemenuhannya baik secara kuantitas maupun kualifikasi tadi dapat memperlancar kerja sumber daya manusia pada yang akan datang. Nah, disinilah perencanaan itu akan mensupport rutinitas yang dijalankan. Perencanaan itu akan mensupport pengembangan yang akan dijalankan. Perencanaan itu juga akan mensupport menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan nanti akan muncul. Nah, sehingga perencanaan kebutuhan sumber daya manusia itu ya sangat dibutuhkan, ya, karena diharapkan mampu mensupport operasional yang akan datang. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu yang didasarkan, yang step by stepnya didasarkan pada planningnya, ya, sehingga orang-orang tadi bisa memberikan kontribusi yang sepenuh-penuhnya pada perusahaan. Kontribusi yang sepenuh-penuhnya juga
keterlibatan yang sepenuh-penuhnya untuk terus-menerus berproses sehingga bisa menjadi sumber daya manusia yang handal. Oke, demikian kira-kira apa yang menjadi materi berkait dengan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Ya, saya kira itu nanti saya harapkan Anda bisa memahami. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, bisalah Anda nanti menuliskan di kolom komentar ya. Jika nanti saya berkesempatan akan saya jawab. Ya, semoga Anda bisa paham sepenuhnya dan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Oke ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita pada kesempatan ini ya, video kita pada kesempatan ini ya. Semoga Anda semua sempat untuk mengikutinya ya dan berusaha untuk memahaminya. Kira-kira begitu, dan mohon untuk bisa di-like, di-subscribe ya, dan apabila dirasa bermanfaat bisa di-share. Saya kira itu saja. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, dan semoga kita semua sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, terima kasih. Bye-bye.